Guys, gue barusan mau pulang nih sebenarnya nih. Tapi tiba-tiba tim di kantor bilang, Pak Ben kasih reaction dong. Ada Presiden Indonesia yang lagi ngobrol. Ini video apa sih sebenarnya? SBY menang award dari CNBC. Lah ini kan CS-nya dia ini. Mega dan kawan-kawan. Ya begitu. Ini teman menghadiahkan award ke teman sendiri. Boleh lah, boleh. Anyway, kita lihat aja yuk guys videonya seperti apa. Gue pencet play. Saya ingin menyampaikan kalau ada yang belum aware bahwa dunia sekarang ini memang makin kompleks dan complicated, rumit dan ruwet. Begitu. Dalam tatanan perang dingin dulu mudah. Blok Barat, Blok Timur. Timur Tengah di era tahun 40-an, 60-an, 70-an mudah. Arab lawan Israel. Sekarang tidak seperti itu lagi. Anatominya berubah dengan pesat. Sehingga menimbulkan kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan era dulu. Satu yang gue mau kasih komentar, udah kelihatan banget ya Pak SBY makin lama udah tambah tua ya. Jadi banyak salah-salah ngomong, salah-salah bicara, macet-macet. Nomenklaturnya gue melihat ada beberapa yang sempat miss. And that's normal lah karena dia udah tua juga. Tapi satu hal yang kita mau komentari dari sisi konteksnya, berbicara tentang situasi dunia yang katanya tambah ruwet, itu gue sangat setuju dengan Pak SBY. Bahwa situasinya ternyata gak sesimpel dulu. Zaman dulu peta dunia ini cuma dua, blok barat, blok timur. That's it. Setelah perang dunia 2, masuk perang dingin, lu either kubunya si Uni Soviet, komunis and the gang, atau lu masuk kubunya barat. That's it. Tapi sekarang udah gak semudah itu. Zaman dulu tadi dikasih contoh Pak SBY bilang Timur Tengah ya antara geng Arab-Arab lawan Israel. Sekarang gak semudah itu. Ternyata Arab-Arab best friend sama Israel. Ya ini namanya duit ya dan kepentingan. Jadi gue sangat setuju dengan yang dibilang Pak SBY di acaranya siapa nih, Akbar Tanjung. Siapa sih ini? Chairul Tanjung ya. Jadi sangat bagus lah. Mungkin yang harus dipertimbangkan lagi kenapa pada sepi ya, tapi itu dipip aja lah. Nah anyway, gue setuju apa yang dibilang oleh Pak SBY. Kayaknya gak ada yang baru, kayaknya semua orang pun di channel Benix juga udah pada yang tahu. Semuanya juga udah pada tahu bahwa dunia makin kacau, makin kompleks. Dan kalau buat kita investor makin seru. Dinamikanya ya terus bergerak maju, terus bergerak dengan segala ya dinamika yang ada. Jadi gue sangat suka dunia investasi semakin lama semakin progresif. Nggak konstan ya. Oke, next. Kalau dulu G7 ditambah Rusia G8 itu juga economic blocks. Kalau dulu BRICS yang itu ada China, Rusia, Brazil, India, dan Afrika Selatan juga economic blocks. Now, please be careful. G20 masih fokus pada kerjasama dan kemitraan bidang ekonomi. G7 no longer hanya economic blocks, tapi juga political blocks. BRICS menurut saya, ini pendapat pribadi saya, no longer economic blocks, tapi juga ada nuansa dan muatan politiknya. Oleh karena itu yang tadinya lebih sederhana, sekarang menjadi lebih kompleks. Sangat setuju. Dan ini gue berulang kali udah pada bilang ya, Pak Benik banyak yang komen. Contohnya gitu, BRICS itu kan cuma kekuatan ekonomi, ngapain bahas soal geopolitik segala macam, gak nyambung. Salah. Dunia gak sesimpel itu, makin kesini makin kompleks, makin saling terkait satu sama lain dan saling berhubungan. Jadi ketika kemarin juga banyak orang yang bilang European Union it's just a economic society, karena dulu bentuknya isi. Enggak. Itu sebuah fakta persekongkolan politik juga yang ujung-ujungnya akan jadi juga persekongkolan militer, kekuatan. Jadi sama aja kayak BRICS ini, awalnya cuma kerjasama ekonomi, lama-lama jadi kerjasama politik. Ya kemudian mungkin gak jadi kerjasama militer, bukannya gak mungkin juga. Karena apa yang kita udah lihat ya, European Union dengan segala kehebatannya itu, sampai detik ini pun masih tidak mau menerima keanggotaan Turki. Yang anehnya, Turki itu negara NATO. Jadi di sini aja kita lihat European Union, Uni Eropa itu berwajah ganda. Kenapa mereka mau terima Turki sebagai warga negara
di NATO, sebagai member di NATO, tetapi tidak mau menerima Turki sebagai member negara di European Union. Kenapa begitu? Dualisme itu terjadi karena ternyata kepentingan politik itu sangat penting. Dan itu mengalahkan kepentingan ekonomi, bahkan kadang-kadang juga mengalahkan kepentingan militer. Dan dari sini kita jadi bisa lihat kenapa Turki digadang-gadang dan diusung oleh NATO. Ya simpel aja, sebagai kekuatan penyeimbang Rusia. Karena dia bersebelahan sama Rusia. Kalau NATO perang sama Rusia, diharapkan ya Turki ini dibom duluan lah sama Rusia. Dan Turki bisa jadi negara buffer. Yaitu konyolnya Turki. Tetapi ya nasi udah jadi bubur. Turki berharap dengan dia mengorbankan dirinya sebagai negara boneka NATO yang ada di perbatasan Rusia, dia berharap bisa diterima menjadi negara barat. Tapi tidak semudah itu. Turki gak pernah sadar kalau kulitnya bukan kulit putih. Dia bukan orang bule. Turki is Turki. Turki pun mau pergi ke Arab, ke Timur Tengah, ngaku-ngaku, gue orang Arab nih, kita sama-sama Muslim. Dia juga gak diterima. Ini gengnya Ottoman. Malah ini musuhnya Arab. Jadi inilah kepentingan politik, kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, kepentingan militer yang sebelumnya kelihatannya terpecah-pecah, tapi sekarang dunia malah makin jadi kompleks. Makanya jangan heran sampai detik ini pun sangat susah bagi orang Turki untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Uni Eropa ya. Dan gue lihat begitu banyak kawan-kawan gue pun yang di Turki itu merasa dianaktirikan kalau mereka berbisnis, kalau mereka mau bekerja, mau dapatkan visa di Uni Eropa. But anyway, that's another story. Satu hal yang gue sangat setuju dari pernyataan Pak SBY adalah dunia bergerak maju, dunia semakin progresif, dunia semakin kompleks, dan fakta-fakta ini, dulu ada fakta Warsawa, Blok Timur, sekarang banyak fakta-fakta baru lah, ada fakta BRICS lah, nanti mulai ada NAFTA, tadinya free trade, kemudian mungkin jadi persekongkolan militer juga atau persekutuan militer juga. Nobody really knows. Tetapi kalau seandainya negara-negara ini semakin eksklusif, semakin menutup diri, masuk era Donald Trump itu bakal semakin menutup diri, itu udah jadi fakta. Dan gue sangat melihat akan ada kemungkinan lahir persekutuan baru, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Menurut gue ada kemungkinan mereka melebur jadi satu dalam satu perjanjian atau dalam satu fakta pertahanan yang di kemudian hari ini akan menciptakan, men-trigger ya, orang suka bilang namanya Global South. Jadi negara-negara yang berada di bawah selatan Khatulistiwa, ya kemungkinan mereka juga akan jadi bersatu lagi. Negara-negara India, Afrika, Indonesia, Cina, ya kemungkinan besar bisa jadi makin bersatu padu kalau seandainya blok-blok barat ini makin kesini, makin eksklusif dan makin menekan ya negara-negara lain. Jadi gue tidak akan heran kalau di kemudian hari BRICS yang sebelumnya cuman hanya sebuah negara persekutuan ekonomi, di kemudian hari BRICS bisa menjadi negara persekutuan politik, which is kayak European Union, dan kemudian hari bisa juga jadi negara persekutuan militer atau pertahanan seperti NATO. Bukannya nggak mungkin. NATO aja zaman dulu orang cuma bilang North Atlantic Treaty Organization, anggotanya mayoritas Eropa Barat dan Amerika. Sekarang aja mereka udah mulai mempertimbangkan untuk menerima Kanada dan Meksiko sebagai negara anggota NATO. Kalau dipikir-pikir ya masih oke, itu negara Atlantik. Yang terbaru, mereka juga sedang mempertimbangkan untuk masukin Korea Selatan dan Jepang sebagai anggota NATO. Nah ini urusannya apa? Karena dia di Samudra Pasifik nih, nggak ada Samudra Atlantik. But that's the reality. Dan gue sangat yakin kalau konflik ini makin dalam, ada kemungkinan besar NATO buka cabang. Bukan di Eropa, tapi di Korea Selatan, di Taiwan, bahkan di Jepang. Dan ini akan makin membuat situasi makin panas, dan kemungkinan juga membuat panas negara-negara di Asia Tenggara. Kalau seandainya ada fakta pertahanan yang kuat muncul di Laut Cina Selatan, muncul di Pasifik, gue yakin ini bikin situasi tambah panas. Ya lu lihat aja Rusia sedemikian kebakaran jenggot ketika NATO buka cabang. At least berencana buka cabang di Ukraina. Dunia tambah panas. Lalu bayangin tiba-tiba NATO buka cabang di bibir pantai Cina. Apakah dunia tambah adem? Gue yakin tambah panas. Next. Oleh karena itu tentu ini meniscayakan kepada para pemimpin dunia termasuk Indonesia. Taulah ini konfigurasi baru, tatanan baru. New world order yang kesekian, the new normal. Gua nggak ada komentar, tapi memang arahnya memang dunia menuju tatanan dunia baru
New World Order dengan begitu banyak leadership ya. Ada leadership kubu Amerika Serikat yang kemungkinan besar pun nanti akan bermusuhan karena sekarang lagi pecah di Jerman, lagi pecah di Perancis, itu pemerintahan barusan jatuh. Yang kemungkinan besar kalau seandainya tadi gue bilang Trump itu makin lama makin eksklusif, bukan nggak mungkin Eropa ini buka cabang sendiri. New World Order lagi. Afrika buka cabang sendiri. Asia Tengah buka cabang sendiri. Arab buka cabang sendiri. Bukannya tidak mungkin akan jadi seperti itu. Jadi kita udah nggak bisa lagi berharap dengan tatanan dunia lama di mana negara ini cuma punya pilihan jadi musuhnya Amerika Serikat atau jadi best friend-nya Amerika Serikat. Jadi musuhnya Cina dan Rusia atau jadi best friend-nya Cina dan Rusia. Gue yakin kedepannya akan menjadi negara yang multipolar. Awalnya dulu unipolar jadi bipolar, bipolar juga sekarang jadi unilateral. Sekarang semuanya udah serba kompleks dan tatanan dunia baru ini akan segera terbentuk menurut gue. Apalagi diawali dengan kalau seandainya jadi kenyataan US dollar gagal ya mengukuhkan kekuasaan dia seperti sebelum ada BRICS. Next. Good news guys, Sekolah Saham BNX Season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar, dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih. Khusus buat kamu yang pemula. Nah buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik. Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham BNX Season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali. Dan khusus buat teman-teman yang daftar di bulan ini sampai 30 Desember 2024 ada promo 30% ya. Khusus untuk 30 orang pertama yang mendaftar sampai 30 Desember 2024 akhir bulan ini kamu dapat diskon ekstra 30%. Kalau kita paham dunia kita sekarang ini meskipun pasti akan ada perubahan-perubahan lagi, kita bisa menentukan sikap dengan baik. Kita bisa punya grand policy, grand strategy yang tepat. Dan semuanya tentu diabdikan untuk kepentingan nasional Indonesia. Dalam kaitan inilah, maka kalau kita melihat sekarang komponen yang menjadi hajat manusia sejagat, itu kembali not only geopolitics atau bacalah politik internasional dan kemudian security, tapi ekonomi turut serta di dalamnya dan semuanya ada disruption-nya karena intervensi teknologi. This is our new world. Oke, jadi gue akuin ini sebuah kode. Tadi gue kira dia sedang berbicara kepada audiensnya, tetapi ternyata tidak guys. SBY di situ dia baru aja kasih kode. Sebetulnya dia bukan lagi ngobrol sama kita, bukan lagi ngobrol sama peserta yang duduk di sana. Dia lagi ngasih kode ke Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo, lu harus siap-siap, lu harus segera bikin blueprint. Itu yang dia bilang grand design-nya untuk bisa tahu bermain seperti apa. Oh, untuk sektor ini, industri ini, kaki kita taruh yuk nempel sama Cina. Oh, buat bisnis ini, senjata ini, kaki kita taruh yuk nempel sama Amerika. Oh, buat sektor ini kita membutuhkan keahlian seperti ini. Yuk satu kaki kita tempelin ke Jerman. Jadi ini pesan, ini sebuah kode tersirat yang mau disampaikan SBY, bukan buat peserta di sana, no. Dia lagi kasih kode untuk Prabowo dan timnya. Ya semoga Presiden Prabowo lihat itu. Dan gue sangat setuju dengan pernyataan Pak SBY bahwa Indonesia butuh bikin grand design ya. Dulu kita punya namanya GBHN ya. Cuman gak enaknya GBHN itu kan dibuka. Akibatnya orang asing juga bisa lihat grand design-nya seperti apa. Ya harapan gue ya timnya Pak Prabowo juga bikin grand design itu gimana cara navigasi kita di dunia anta beranta yang makin kompleks ini. Tapi jangan kebaca dong agendanya. Kayak Singapura. Kelihatan yang di belakang layar dia pro banget dengan Amerika Serikat. Tetapi sampai detik ini dia paling banyak terima duit dari Cina. Hebat gak? Main di dua kaki. Negaranya jago banget ngomong bahasa Inggris. Semua warga negara di Singapura bisa bahasa Inggris. Pada saat yang sama jago juga bahasa Mandarin. Bahkan banyak orang-orang dari Cina daratan mainland yang direkrut menjadi PNS di Singapura. Supaya mereka bisa masuk kemana-mana. Pinter sih Singapura. Nah ini yang dibilang oleh SBY ini adalah kode sebetulnya. Dia lagi kasih kode sama Prabowo.
Bahwa apa? Segera bikin blueprint, segera bikin grand design biar kita tahu kita harus nempel kemana. Bukan sebagai sahabat permanen. Ingat, di politik tidak ada yang namanya sahabat yang permanen. Apalagi geopolitik. Ingat, Arab dulu musuhan sama Israel. Sekarang best friend bro, tidur bareng. Jadi ingat, namanya politik aja nggak ada best friend. Apalagi geopolitik. Adanya kepentingan. Nah, di sini ada satu hal kunci yang diomongin sama Presiden SBY, yaitu apa? Penguasaan teknologi. Dan gue sangat yakin dalam waktu dekat 5-10 tahun ke depan akan makin kelihatan nih, negara yang tidak menguasai teknologi akan semakin tertinggal dan malah kemungkinan bisa jadi binasa dibandingkan dengan negara yang bisa menguasai teknologi. Jadi Indonesia harap jangan ketinggalan. Kalau kita nggak bisa menciptakan new teknologi, at least kita bisa mengundang orang-orang yang menguasai teknologi itu untuk berusaha di Indonesia. Sama seperti Vietnam. It's okay ngasih tax holiday 30 tahun, so what? Tapi akan terjadi transfer teknologi. Cina kasih tax holiday, orang-orang berebut bikin pabrik handphone di sana. iPhone buka di sana, Samsung buka di sana. Sekarang Cina bisa bikin handphone sendiri. Bukan hanya itu, bisa bikin mobil sendiri. Kenapa kita harus masih terjerumus dengan dogma-dogma, propaganda-propaganda partai tertentu yang lu udah pasti tahu maksud gue itu apa? Dikasih makan bahwa lu bisa hidup dan makan hanya dengan nasionalisme. Enggak. Lu harus punya spirit untuk membangun negara yang jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Ya salah satu caranya apa? Ya dengan mengundang investasi asing. Jangan dimusuhin. Kita butuh itu. So gue sangat sepakat dengan yang dibilang Pak SBY. Dia nggak bilang loh kita harus mendekat ke Cina, harus mendekat ke Amerika atau mendekat ke Jerman. Enggak. Yang dia bilang kita harus tahu grand design-nya seperti apa, bikin blueprint-nya. Jadi kita bisa navigasinya. Kapan harus bermusuhan dengan siapa, kapan harus best friend dengan siapa, kapan harus merangkul negara mana. Dan gua betul-betul sangat setuju. Kita benar-benar harus punya itu. Karena kalau enggak, akibatnya pejabat-pejabat di Indonesia jalan-jalan sendiri bikin komentar-komentar ngawur yang ujungnya enggak satu gerbang, enggak satu arah. Beda dengan Partai Komunis Cina, satu bentukan. India, satu bentukan. Menteri Luar Negeri, Perdana Menteri India, itu semua satu bentukan. Dari atas ke bawah satu suara, kebijakan politik luar negeri, kebijakan politik dalam negeri, kebijakan ekonomi satu bentukan. Di Cina satu bentukan. Hari ini kita harus menguasai AI. Oke, Menteri Dalam Negeri harus duduk di situ. Menteri Pertahanan, Menteri Informasi, Menteri Luar Negeri, bahkan Menteri Ekonomi di Cina itu satu bentukan. Kita harus bagaimana caranya menguasai AI. Dan bikin blueprintnya sampai 50 tahun ke depan. Lu bayangin, GBHN kita itu zaman dulu sifatnya cuma 5 tahunan. Xi Jinping bikin GBHN sifatnya 50 tahunan. Lu bayangin mereka udah bisa bikin rencana bahkan kapan mereka mau mendaratkan manusia di planet Mars. Coba lu otak-atik itu dokumen yang ada di DPR dan menteri-menteri. Ada nggak salah satu dokumen yang menyatakan nggak usah lah mendarat di planet Mars, pergi ke luar angkasa lah, ke orbit aja. Ada nggak? Ya semoga sekarang jadi ada ya. So itulah guys tanggapan gue terhadap videonya Pak SBY. Semoga gue udah bisa pulang nih teman-teman. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Jadi sekali lagi ini kayaknya baru ya? Video baru ya? Iya baru Pak. Video baru ya, syukurlah ya Pak SBY kembali dapat panggung, at least dari teman baiknya sendiri dapat award. Jadi bisa ngobrol gitu di depan rakyat banyak. Tetapi pesan yang disampaikan menurut gue itu sangat penting, sangat krusial. Karena Pak SBY memang terkenal sebagai jenderal yang punya pengalaman di dunia internasional sangat banyak ya. Menurut gue jujur ya, kalau masalah geopolitik dari at least Presiden Indonesia selama 20-30 tahun terakhir yang sangat paham tentang geopolitik internasional, sejujurnya menurut gua SBY yang terbaik. Jauh lebih baik dibanding presiden-presiden yang lain khusus untuk masalah geopolitik. And that is okay. Kenapa? Karena dia ya backgroundnya tentara, jenderal, ya dia tahu hal-hal yang sifatnya strategik khususnya dalam konteks hubungan internasional. Dan gue sangat sepakat dengan yang disampaikan di sini. Ini sangat penting, ini sangat mendesak. Kita butuh peta jalan Indonesia menuju dunia yang yang penuh dengan ketidakpastian dan butuh kemajuan, improvement di bidang teknologi. Itu udah urgent. Ini udah urgent banget. Singapura aja udah cadangin duit ribuan triliun untuk menjadi ibu kota AI. Bayangin sedemikian seriusnya mereka. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ya kasih tanggapan kamu di bawah ini. Menurut kamu grand design seperti apa yang harus kita jalankan? Blueprintnya bagaimana? Apakah kita harus kayak seperti yang lama, sangat-sangat fokus bersahabat dengan China dan sedikit meninggalkan Amerika? Atau kita harus mulai pinter nih bagi-bagi kaki? Sisi mana bersahabat dengan Rusia? Sisi mana bersahabat dengan Amerika? Sisi mana bersahabat dengan Jepang dan Eropa? Kasih tanggapan kamu di bawah ini. Yang tentunya ingat ya, goalnya itu bukan memperkaya pribadi-pribadi, tetapi untuk
menguntungkan bangsa Indonesia. Peta jalan seperti apa? Geopolitik seperti apa yang Indonesia harus kuasai? Dan bagaimana ya strategi Pak Prabowo nih untuk bisa mengalahkan, yang gak usah Amerika Serikat, untuk bisa mengalahkan Vietnam dan Thailand yang per detik ini UMR-nya sudah mengalahkan Indonesia. Mereka siap masuk menjadi negara maju. Kasih tanggapan kamu segera di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.